Oke. Nah, walaupun kita sudah menghadapi paragraf yang panjang terlebih dahulu, harus diperhatikan bahwa untuk reading fokus ke pertanyaan saja. Oke, pertanyaan pertama yakni nomor 36. Kita cari tahu dulu apa yang ditanyakan oleh penanya di nomor 36. Ya, kita baca which one of the following best summarizes the main idea of the passage. Nah, dari sini ketahuan bahwa ide pokok adalah fokus yang harus kalian cari, gitu ya. Nah, ide pokok ini membaca cepat untuk mengambil kesimpulan secara umum. Dan kembali lagi, untuk ide pokok biasanya terdapat di kalimat pertama dari masing-masing paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalimat terakhir dari masing-masing paragraf, gitu ya. Oke, ini karena dia meminta ide pokok, jadi kita harus melihat teks secara keseluruhan. Oke, kita lihat di paragraf pertama terlebih dahulu. Ini disebutkan di tahun sekian, those act legislated wide-scale private ownership of reservation lands in the United States for Native Americans, gitu ya. Nah, ini kalimat pertamanya. Kemudian kalimat kedua kalimat pertama paragraf kedua. Two main reasons were advanced for the restriction on the Native Americans' ability to sell their lands. Jadi intinya undang-undang atau peraturan yang dijelaskan ini di paragraf pertama ini gunanya ini mencegah menjual tanah mereka. However, both of these arguments bear only on the transfer of Native American lands to non-Native Americans. Itu ya, ini di paragraf 3. Neither offers a reason for prohibiting Native Americans from transferring land among themselves. Gitu ya. Ya. Jadi tidak boleh menjual tanahnya ke sesama orang Indian, gitu ya, orang Amerika. Lanjut lagi, when stated rationales for government policies proves empty. Nah, ini ya, ternyata nggak berguna. Using an interest group model often provides an explanation. Gitu ya, ternyata aturan-aturan ini kegunaannya sedikit, gitu. Proof empty katanya. Katanya mencegah penjualan tanah itu menggunakan interest group model itu lebih baik. Oke, nah dari sini kita bisa mencari tahu kira-kira mana yang cocok untuk sebagai isinya. Silakan dipelajari A sampai E. Iya, bagaimana? Untuk yang A, United States government policy toward Native Americans has tended to disregard their needs and consider instead the needs of non-Native American purchasers of land. Oke, katanya United States government policy, peraturannya pemerintah itu terhadap orang-orang asli Amerika
malah cenderung disregard, tidak menghargai kebutuhan atau tidak memenuhi kebutuhan, malah memenuhi kebutuhan orang-orang non-Amerika gitu ya. Nah ini gimana? Sepertinya masih kurang ya. Itu kalau kita amati. Yang kemudian, in order to preserve the unique way of life on Native American reservations, use of Native American land must be communal rather than individual. Ini malah seperti memberikan saran ya. Tapi itu kalau ini berarti dia fokus di paragraf 4 fokusnya ya. Nah, kalau ini seperti mengambil kesimpulan, tapi kesimpulan yang lain. Ada lebih banyak di paragraf 4 untuk yang B ini ya, yang A. Yang A sama yang B sama-sama fokusnya ke paragraf 4. The Dawes Act's restriction on the right of Native Americans to sell their land may have been implemented primarily to serve the interests of politicians and bureaucrats. Ini bagaimana nih? Katanya peraturan ini hanya memenuhi keinginan gitu ya, atau kehendak dari politicians and bureaucrats. Nah kalau ini, those ini maksudnya apa? Dijelaskan di sini, dan alasan-alasannya di sini dijelaskan. Dan di sini juga kenapa ternyata aturan ini, Dawes Act ini, malah menguntungkan pihak lain. Ada di paragraf 4. Gitu ya. Nah, ini juga terkandung di sini. However, the not granted outright. Gitu ya. Ada outright di situ. Ini masih bisa. The clause restricting free alienability in the Dawes Act greatly expanded United States governmental activity in the area of land administration. Nah, ini juga fokusnya lebih ke paragraf 4, tepatnya ada di sini. Ya. Gini ya, nih ada di sini. Gitu ya. Oke. Since passage of the Dawes Act in 1887, Native Americans have not been able to sell or transfer their former reservation land freely. Ini sudah betul, tapi ini cuman berfokus pada apa isi dari peraturannya, gitu ya. Sedangkan di sini untuk paragraf 1 dan 4 lebih memuat, kalau kita lihat paragraf 1, 2, dan 3 lebih menjelaskan apa itu Dawes Act, gitu ya. Sedangkan untuk kontroversi yang terjadi dengan Dawes Act itu lebih dimuat di paragraf 4. Salah satunya ternyata lebih banyak menguntungkan mana nih, politician, birokrasi gitu ya. Nah, di sini birokratnya gitu ya. Oke, jadi kira-kira mana yang lebih tepat? Oke, jawabannya yaitu C. Kita lanjutkan nomor 37. Nah, di nomor 37 yang ditanyakan adalah which of the following statements concerning the reason of the end of allotment, if true, would provide the most support for the author's view of politicians. Nah, di sini apa yang bisa mendukung
sudut pandang si penulis gitu ya terhadap politician. Jadi di sini ada kata kuncinya yaitu politician dan sudut pandang penulis gitu ya. Which one of the following statement concerning the reason for the end of allotment? Nah, for the end of allotment. Jadi akhir dari peminjaman tanah itu tadi ya. Jadi tanahnya orang Amerika asli, penduduk Amerika asli dipinjamkan ke pemerintah semacam itulah. Kita lihat di sini ternyata jawabannya lebih tepat ada di paragraf keempat. Kita lihat di sini additionally, maaf. Oke. Ya, di sini nih. Politicians tend to favor the growth. Nah, mereka menikmati governmental bureaucracy because such growth provides increased opportunity for the exercise of political patronage. Gitu ya. Apa itu political patronage? Dukungan politik, gitu ya. Jadi misalnya semacam siapa yang mendukung pemerintah akan diberikan keuntungan oleh pemerintah, semacam itu. Oke, misalnya kalau pemerintah didukung oleh partai A dan maka partai A akan mendapatkan hak politik seperti menjadi anggotanya menjadi menteri dan sebagainya begitu ya. Itu political patronage. Nah, balik lagi ke soal, kita cek lagi di sini. Kalau yang A, politician realized that allotment was damaging the Native American way of life. Ya, ini justru malah politician yang menikmati gitu ya. Gitu, ini enggak. Sudut pandang penulis apa tadi? Bahwa politician yang menikmati gitu ya. Keuntungannya buat mereka sendiri. Terus politicians decide that allotment would be more congruent with the Native American custom of common land use. Enggak ya. Politician enggak disebutkan seperti itu di sini. Tapi politician cuman enggak nih. Politician malah menikmati. Yang C, politicians believe that allotment continuation would not enhance their opportunities to exercise patronage. Kalau misalnya allotmentnya diperpanjang, itu nggak akan menambah keuntungan. Ternyata ini ada di paragraf sini. Nah inilah sudut pandang si penulis, author's view. Kan tadi yang ditanyakan itu author's view, ternyata author's view ada di sini. Gitu. Kemudian kita lihat lagi. One hypothesis then for the temporary restriction on alienation in those acts is that it reflected a compromise between non-Native Americans favoring immediate alienability so they could purchase land and the BIA bureaucrats who administrate. Jadi keuntungannya malah diberikan ke sini non-Native American sama birokrat gitu ya. Ya jadi intinya politician nggak dapat untung gitu ya. Seperti ini cocok. Yang D, politician felt that the staffing budgets of the BIA had grown too large. Tapi di sini justru dia malah menikmati keuntungannya. Lanjut, yang ini enggak. Politicians were concerned that too much Native American land was falling into hands of non-Native Americans. Di sini enggak dijelaskan juga ya. Intinya sih politisi yang penting mereka dapat untung. Tapi kalau dilanjutkan yang dapat untung ya cuman
dua ini mereka nggak dapat untung. Makanya jawaban yang lebih cocok adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 38. Yang ditanyakan di nomor 38 itu yaitu which of the following best describes the organization of the passage. Nah, ini best describes kita ada terkait organization. Maksudnya susunan atau penyampaian ide dari teksnya gitu ya. Teks tadi itu disusunnya bagaimana susunannya. Sudah berarti kita harus melihat secara keseluruhan bagaimanakah susunannya. Dan ingat kita harus membaca secara ringkas saja. Nah, yang tadi ini kan berkaitan dengan Dawes Act, sebuah undang-undang di Amerika di tahun 1887, dan di sini bunyinya apa dijelaskan di paragraf 2, terus paragraf 3 ya paragraf 2 ini menjelaskan 2 dan 3 ini bunyinya apa. Misalnya mereka tidak boleh apa dan dibolehkan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, semacam itu ya istilahnya. Oke, apa keuntungan dan kelebihannya. Terus paragraf 4 ini malah mengetengahkan proof empty bahwa keuntungan tidak jatuh pada Native American malah ke pihak lain. Gitu ya. Ini di paragraf 4. Ini salah satu yang diuntungkan adalah birokrats, terus politician dan non-Native American. Gitu ya. Jadi yang lebih cocok yang mana kita cek satu persatu di opsi pilihan. The passage of law is analyzed in detail. Secara detail katanya, the benefits and drawbacks of one of. Jadi kelebihan dan kekurangannya dijelaskan. Final assessment of the law is over. Final assessment. Sedangkan di sini si penulis memberikan sudut pandang dia sendiri, hipotesisnya gitu ya. Jadi ini enggak. The history of law is narrated. Sejarahnya dijelaskan di paragraf 1. The effects of one of its clause various population are studied. Ya, efeknya apa dijelaskan di paragraf 2 dan 3. And repeal of the law is advocated. Betul. Membatalkan. Nah, pembatalan. Nggak ada pembatalan di sini ya. Di paragraf 4 nggak ada pembatalan. Yang C. A law is examined. Sebuah peraturan tapi ini secara umum ya. The political and social backgrounds of one of its clauses are characterized ya. Kenapa penyebab hukum atau aturan itu dibuat? Permanent effects of the law are studied. Ini cuma sampai paragraf 1 sampai 3 saja. Sedangkan paragraf 4 tidak tercover, jadi salah. Yang D, law is described, dideskripsikan, the rationale put forward for one of its clauses is outlined and dismissed. Nah, kelebihan dan kekurangan ada di paragraf 2 dan 3 itu dijelaskan. And a different rationale for the clause is presented. Nah, different rationalnya apa? Proof empty. Karena apa? Yang diuntungkan pihak lain, bukan non-native. Ini bisa kita ambil. Yang E, the legal status of an ethnic group is examined. Legal status ethnic group. Ini bukan, tapi kepemilikannya ya. Oh iya, respect to issues of land ownership, iya betul. And commercial autonomy. And the benefit to rival groups due to that status are explained. Ini bukan rival group ya. Jadi seperti ada persaingan, padahal tidak ada persaingan di sini.
Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Selanjutnya di di nomor 39. Nomor 39 menanyakan tentang the author's attitude toward the reasons advanced for the restriction of. Nah, author's attitude berarti kita harus memprediksi attitude atau sikapnya si penulis, alasan kenapa the advance of for the restriction on alienability in the those act at the time of its basis can be described, ya. Nah, kita lihat sudut pandangnya si penulis itu ada di paragraf 4. Oke, nah di paragraf 4 itu one hypothesis then for the temporary restriction on alienation itu ya. Ini kan sudut pandangnya. Jadi justru menguntungkan non-native American kata dia. Terus birokrat. Orang-orang yang mengurusi. Jadi jawaban di sini yang mana? Kalau yang A itu mudah percaya, padahal tidak percaya ya, karena dia punya hipotesa sendiri. Partially approving, menyetujui apa yang padahal tidak ya, karena dia punya sudut pandang sendiri nih, hipotesa. Basically indecisive, maksudnya bimbang, enggak juga, dia enggak bimbang karena sudah punya hipotesis. Mildly questioning, bertanya-tanya, enggak bertanya-tanya ya. Highly skeptical, curiga atau ragu. Iya ya, sangat curiga, makanya dia punya hipotesis sendiri. Maka jawabannya yang E, 39. Oke, nomor terakhir, di nomor 40. Nah, kita lihat di sini. Di nomor 40 itu it can be inferred from the passage that which one of the following was true of Native American life immediately before passage of the Dawes Act. Ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana hidupnya orang-orang asli Amerika sebelum adanya Dawes Act gitu ya. Nah, ini ada di paragraf 2. Ini bunyinya two main reasons were advanced for the restriction gitu ya. Kenapa terjadi advance restriction, pembatasan secara besar-besaran terhadap kepemilikan tanah orang-orang asli, pribumi gitu ya, pribumi malah pokoknya dilarang menjual tanah gitu ya. Nah ini, nggak boleh dijual tanahnya. Karena yang pertama, free alienability would lead to immediate transfer of large amount of former reservation land. Jadi nanti ada pemindahan kepemilikan tanah secara besar-besaran kalau nggak dicegah. Nanti pihak pribumi nggak punya tanah malahnya. Consequently threatening the traditional way of life on those reservations. Gitu ya, jadinya malah mengancam gaya hidup orang-orang asli di sana. Terus yang kedua alasannya, free alienation was Native American were unaccustomed to, nggak terbiasa, did not desire, nggak punya keinginan untuk menguasai gitu. A system of private land ownership. Nah, mereka nggak punya sistem atau keinginan untuk menguasai tanahnya sendirian. Mereka maunya secara berkelompok. Misalnya kalau orang Lampung maunya tanahnya dikuasai oleh orang Lampung semua begitu. Misalnya ya, tidak boleh suku pendatang. Tuh. Nah, makanya dibuatlah Dawes Act tadi. Nah, di sini bisa kita lihat nomor 40 yang A, most Native Americans supported themselves
through farming. Nggak dijelaskan ya, apakah farming cara mendapatkan hidupnya itu, menafkahi hidupnya lewat bertani atau nggak ada di teks. Not many Native Americans personally own the land on which they live. Betul atau salah ini? Not many. Nah, nggak banyak yang memiliki secara personal. Ini sesuai banget dengan yang di sini. Ya, oke, ini bisa kita simpan jawabannya. Yang C, the land on which most Native Americans live had been bought from their tribes. Nggak dijelasin ya, sudah dibeli atau belum gitu ya. Katanya tanah-tanah sudah pada diborong gitu ya, dengan orang lain dari suku mereka. Ini nggak dijelaskan, cuman ini lebih untuk gitu ya, lebih mencegahnya aja. Few Native Americans had much contact with their non-Native American neighbors. Ini nggak ada penjelasannya ya, apakah mereka sering berkontak atau enggak dengan orang-orang non-pribumi. Yang E, few Native Americans were willing to sell their land to non-Native Americans. Nggak dijelasin juga ya, kalau mereka mau atau nggak mau gitu ya, mau menjual atau nggak mau. Gitu ya, ini cuman lebih ke pencegahan aja. Gitu. Lebih pencegahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Itu oke. Ya, sekian untuk pembahasan soal SBMPTN kali ini. Semoga dapat dipahami dan membantu rekan-rekan sekalian untuk semakin belajar dengan giat menyiapkan SBMPTN. Jika ada pertanyaan terkait soal atau jawaban atau penjelasan yang barusan, silakan tuliskan di komentar. Atau jika punya soal-soal yang perlu dibahas, silakan kirimkan lewat komentar juga. Sampai jumpa di lain kesempatan.